Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Agus Andrianto, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD 1 Peganjaran, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama adalah gini Bu, kaitannya dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sambil mengerjakan tidak apa-apa Bu. Nah, yeah. Pas niki. Sami kali kulon. Nah. Aduh ya Bu. Ya sambil jalan ya. Jadi konsep inti budaya positif adalah kita dalam modul ini itu adalah mengubah paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, termasuk motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol guru ini ya. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yaitu bagaimana kita menyelesaikan masalah terhadap anak ya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ya, jadi sehingga peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan. Hal ini mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, terus kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ya. Jadi yang semula kita mengacunya pada stimulus respon, tapi kita akan ubah kepada teori kontrol seorang guru. Contoh misalkan realitas kebutuhan itu kita sama, tapi pada teori kontrol bahwa kebutuhan anak itu berbeda. Ada satu yang lain dengan berbeda. Okay? Terus kemudian semua orang itu melihat hal yang sama. Semua orang itu menganggap semua itu sama gitu. Tapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Pada dasarnya seperti itu. Terus kemudian kita juga mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita seperti itu. Terus kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini langsung saja. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya di modul ini itu tentang disiplin positif. Disiplin sendiri itu dari kata disiplina yang berarti belajar, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya. Terus kemudian sebagai pendidik sendiri kita ya, sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ya, sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan. Mungkin Bapak Ibu semuanya masing-masing kelas mempunyai peraturan kelas gitu. Misalkan dilarang datang terlambat. Nah, sebenarnya dalam budaya positif sendiri itu akan kita ubah mengenai disiplin positif, yaitu kita ubah menjadi berangkat awal waktu atau berangkat tepat waktu seperti itu ya. Jadi misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti apa? Disiplin positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi dalam modul ini itu kita akan dianggap melihat kepada sisi positif, bukan melihat kepada sesuatu hal yang negatif seperti itu. Jadi pada modul ini itu kita diminta untuk mengubah paradigma bahwa
dalam peraturan pun kita bisa ubah menjadi hal yang positif, bukan hal yang negatif gitu. Itu terus kemudian ini hal yang kita buat tadi itu berdasarkan nilai kebajikan ya, yaitu bisa berasal dari profil pelajar Pancasila, ada juga dari IBU Primary Years Program atau keterampilan hidup. Jadi apa yang kita yakini atau keyakinan kelas kita anggapnya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Jadi kebutuhan ini adalah hal yang juga harus kita penuhi terhadap anak. Salah satunya adalah bertahan hidup. Mereka harus mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bertahan hidup. Ya. Kemudian penguasaan. Kita harus menyadari bahwa anak itu ingin memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan, di mana seorang anak ini membutuhkan pengakuan bahwa anak itu memiliki kemampuan itu ya. Terus kemudian kasih sayang, setiap anak pasti ingin dikasihi, disayangi. Kemudian kebebasan, mereka itu selalu ingin bebas, Bapak Ibu, tidak perlu dengan peraturan pastinya. Itu 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami, dan kesenangan juga seperti itu. Nah, setiap manusia pasti ada motivasi perilaku ya. Nah, terhadap sesuatu hal, misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan itu perlunya ada mungkin ada hukuman ya. Terus untuk mendapatkan penghargaan imbalan dari orang lain, begini Bapak Ibu. Jadi ada seseorang melakukan hal yang sesuatu itu berdasarkan wah karena nanti dapat hukuman. Nah, terus kemudian dia melakukan hal sesuatu juga, wah nanti kita akan dapat imbalan atau penghargaan. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar ya, okay? Motivasi dari luar. Terus kemudian ada juga yaitu motivasi intrinsik. Nah, inilah yang kita harapkan, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi yang kita harapkan itu anak melakukan hal sesuatu itu berdasarkan motivasi dari intrinsik seperti itu. Nah, ini misalkan ya ada contoh ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi, dan lain sebagainya. Contoh hukuman ya, hukuman itu berlaku tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, kemudian murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan ya. Terus kemudian bersifat satu arah. Sedangkan konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, ini yang mungkin harus kita garis bawahi ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, mungkin saya sendiri kadang banyak sekali saya itu selalu memberikan konsekuensi apabila seorang murid melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Kemudian inilah restitusi ini yang menjadi solusi atau tawaran dari modul budaya positif. Jadi bagaimana murid itu diajak berdiskusi terhadap suatu permasalahan dan mencari solusi yang berasal dari dirinya. Nah, seperti itu. Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini mungkin posisi kontrol yang sering
Bapak Ibu temui, saya sendiri apabila, nah ini penghukum ya, ini saya juga sering kadang menghukum anak ini, waduh, kadang ya juga sok, aduh kasihan, tapi ya gimana lagi, bandel sekali ini anak gitu ya. Terus kemudian pembuatan rasa bersalah. Kalau penghukum itu menghukum ya. Kalau pembuatan rasa bersalah itu begini. Kamu itu toh kok melakukan hal begini terus gimana? Kamu gak kasihan sama bapak sudah ngajar capek-capek. Nah itu posisi pembuat rasa bersalah. Gimana? Jadi karena pembahasannya suatu yang ini Ya. memang mungkin ada pergeseran ya pemasaran Yeah. dan lain-lain ya. Ini banyak sekali bahas kasus ini yang mana sekarang itu anak-anak zaman saya ini harus digunakan. Tapi ini akan laku sesuai dengan Ya betul, betul sekali. kalau kita mati secara konkretnya tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Betul sekali, Bu. Adanya perpen, G. yang lain. Ya. Sehingga seorang itu tidak punya marwah. Iya, betul. Ya. Didukung dengan orang tua yang Nah. telah mendukung anaknya. Karena dengan saya kok di guru saya. Ini Kenyataan, dilakukan survei, penelitian itu sudah terbukti. Bahwa yang mana anak-anak ini didukung gurunya karena tidak bisa menghafal naskah, itu mereka akan takut untuk menyampaikan kepada orang tua. Karena apa? Ketika orang tuanya itu nanti tahu, malah justru anaknya juga. Iya betul. Pola pikir ya orang tua ya. Orang tua kan juga pernah menitipkan anak ke sini. Iya. Jadi loh sebagai orang tua, saya bilang Pak, kalau titip ke pulau, kalau jangan pulau tadi jangan didik, mengenali panci. Selain ada yang saya monggo. Iya betul. Konsekuensi dan bagaimana saya yakin dengan tujuannya ada betul. Nah, betul. Jadi tidak ada pergeseran itu, tapi ada mempunyai wadah atau tidak punya kekuatan hukum, gitu. Kita tidak akan menyakiti mereka. Iya betul. Kita ingin meluruskan Iya betul. Iya betul. Karena memang nggih. Iya. Gerak di seorang guru ya. Seperti itu kan masa kemarin kata-kata yang ada ini kayak kan juga kan seperti itu. Iya. Dan masa ya seperti itu. Ya, parah juga ya kemarin. Monggo kan juga. Nggih. Monggo kita cuma sebatas bisa seperti itu. Kalian di mana monggo jadi bisa saya manfaat. Betul, nggih. Orang tua. Kita tidak menyalahkan pembelajaran. Nggih. Mulai muncul kebebasan ya anak sehingga pengennya itu maunya sendiri. Iya, betul. Untuk yang jenjang tinggi lagi ini apa ya Pak? Selain anak ya Pak? Apa bikin PGRI ya Pak? Iya. Karena saya pernah membahas soal itu kan memang kekerasan kayak seperti ini Pak. Kayak ini kan daerah yang lain kan sudah mulai ada itu Pak, demo dan guru gitu ya. Guru terus Nggih. karena apa? Anak-anak sudah mulai kan gitu Pak. Karena tidak bisa gini Tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul sekali. Ada Bu, secara intern ada. Ini pembelaan Perlindungan ya, Bu. perlindungan. Oh iya, betul. Adanya pengertian ya, Bu ya. Betul sekali. Ya. Betul. Iya. Iya, betul. Betul sekali Bu Mia, nggih. Nggih. Iya, betul. Adanya kolaboratif antara orang tua dan guru
bahwasanya kita sama-sama mendidik agar terbentuknya suasana yang bagus dalam pembelajaran, sehingga anak-anak juga menghormati guru dengan baik, belajar dengan guru juga menyayangi anak, jadi saling menyayangi seperti itu. Yang jelas adalah ada kepercayaan orang tua terhadap guru untuk membimbing ketika di sekolah, karena apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk kebaikan mereka, seperti itu ya. Terus kemudian kita sambung kembali, posisi kontrol yang lain itu adalah sebagai teman ya. Jadi misalkan ya sudah, kamu sana jangan diulangi lagi loh ya. Nah itu ada itu sebagai teman gitu. Terus kemudian pemantau ya, mengamati, Bapak Ibu juga mengamati. Terus kemudian manajer, lah inilah yang kita harapkan. Posisi kontrol yang paling ideal itu adalah posisi manajer, yaitu mengkoordinasi, mengatur. Lah coba nanti kita akan simak apa saja yang dilakukan dalam posisi kontrol manajer ini. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol manajer, posisi kontrol guru ya. Yang pertama, pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, ini mungkin jenis kasus yang sudah biasa ya, dari kita semuanya mengalami itu. Nah, kemudian posisi kontrol yang sebagai penghukum mungkin akan menghukum begini Bapak Ibu, akan menghukum anak-anak, coba kamu silakan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu adalah salah satu posisi kontrol sebagai penghukum, guru murid yang suruh hormat ya. Enggak, maksudnya gini, ini mengenalkan. Jadi kalau pada kasus siswa tidak memakai atribut dan guru menyatakan menyuruh anak untuk hormat 1 jam kepada bendera, itu adalah tipe kontrol posisi guru, yaitu menghukum. Nah, itu tidak. Okay. Nah, kemudian yang satu adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya adalah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu itu selalu mengecewakan ibu bapak. Lah itu contohnya adalah tipe pembuat merasa bersalah, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya adalah jika posisinya teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali saja ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Nah itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman, kalau seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Nah itu adalah sebagai pemantau. Nah ini yaitu adalah posisi manajer, yaitu seorang guru itu mengajak siswa berdiskusi atas kesalahan dia, seperti itu. Misalkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, mengapa kamu bisa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara? Apakah kamu tahu perbuatanmu ini melanggar keyakinan kelas kita apa? Kira-kira bagaimana akan memperbaikinya? Nah, ini ada sajian solusi yang didiskusikan dengan siswa, seperti itu. Nah, keyakinan kelas ya, yang kita munculkan pada kesempatan kali ini itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak, pernyataannya universal, pernyataannya juga positif, bukan negatif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi simple, sedikit tapi mudah diingat. Contohnya adalah mungkin kedisiplinan, kebersihan. Jadi kalau dia misalkan membuang sampah sembarangan, berarti dia melanggar keyakinan kelas apa? Kebersihan, seperti itu. Dan ini sesuai kondisi kelas maupun sekolah. Dan semua warga juga dilibatkan ya. Nah, sajiannya adalah, jadi kita itu ditawarkan dengan
penyelesaian segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid itu sudah tahu solusinya sebenarnya, kemudian diajak untuk menjawab. Nah, ini ya. Urutannya bagaimana? Nah, segitiga restitusi itu urutannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya gini, siswa itu ditenangkan dulu. Misalkan melanggar keyakinan kelas, ditenangkan dulu. Coba sini duduk dulu. Itu menstabilkan identitas. Pak Agus tadi mendengar informasi dari ketua kelas, katanya kamu membuang sampah sembarangan. Nah, itu artinya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan, apakah kamu mempunyai alasan untuk melakukan itu? Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tapi alasannya apa? Gitu ya. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tahu kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita apa? Nah, itu ya. Nah, ini ya. Pada menstabilkan identitas ini, yaitu kalimat-kalimat yang terucap adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Nah, setelah melakukan itu, siswa itu ditanyai, apakah kamu sudah melakukan hal baik terhadap dirimu sendiri? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan atau bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi muncul kalimat-kalimatnya adalah, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Apa atau mengapa kamu melakukan hal itu? Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik atau lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dan seterusnya. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Itu. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oh, kelas yang ideal itu adalah kelas yang terdiri dari siswa yang membuang sampah pada tempatnya. Kelas yang suasananya sejuk, suasananya tenang, tentram, dan lain sebagainya. Terus kemudian, kamu mau jadi orang seperti apa? Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk. Ini adalah salah satu bentuk yang saya lakukan kepada anak. Jadi saya menanyai terlebih dahulu karena si Mila ini kesal dan marah terhadap Ardan karena dia mencontek jawabannya. Nah, saya stabilkan, kenapa tadi kamu merasa kesal? Oh, ternyata dia jawab, Ardan sering mencontek, seperti itu. Nah, lagi. Terus kemudian guru juga menyampaikan, saya wajar apabila saya di posisi kamu pasti akan melakukan hal sama. Tapi apakah kamu tahu
apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu adalah menghargai. Dan karena apa? Yang dilakukan Mila itu sampai menggebrak meja. Nah, jadi ada sesuatu hal yang mungkin ini. Terus kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang sebenarnya dia langgar, dan juga solusinya ya. Seharusnya dia lebih bersabar, dan apabila terjadi kesalahan seperti itu bisa lapor kepada Bapak Ibu guru, seperti itu ya. Mila, tadi Pak Agus mendapatkan laporan dari ketua kelasmu bahwa kamu tadi bertengkar ya. Iya Pak, saya kesal tadi. Nah, kira-kira kenapa kamu bisa kesel seperti itu? Arjen selalu mencontoh hasil pekerjaan saya Pak, padahal itu kan tugas pribadi Pak. Oh, begitu. Wajarlah kamu merasa kesal dan marah ya, Kak Ardan. Jika Pak Agus pada posisi seperti kamu itu mungkin pasti Pak Agus juga berbuat hal yang sama. Lalu kira-kira apa yang kamu lakukan terhadap Ardan tadi? Saya marah Pak kepada Arden, dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti ini ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya menerima saja kalau Arden mencontoh pekerjaan saya. Padahal saya sudah capek-capek mengerjakan, malah dia tidak mau berusaha sendiri. Iya, wajarlah kalau kamu merasa kesal, marah karena tidak rela ya pekerjaanmu dicontek oleh Arden atau temanmu. Pak Agus sangat menghargai apa yang kamu lakukan. Misalnya, tapi kamu tidak melakukan hal yang mungkin lebih daripada itu. Misalnya mungkin memukul dan lain sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan perbuatanmu marah tadi sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar tadi? Saling menghormati antara teman. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Penting ya. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan yang apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah tadi? Harus lebih bersabar Pak. Iya. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Mila? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya Pak. Dan apabila ada yang mencontoh saya akan melaporkan kepada guru yang mengajar saat itu. Ya, tepat sekali. Kamu sudah tahu solusinya. Tetap semangat ya, jangan sampai kamu tidak bisa menahan amarah. Silahkan kamu kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila dari kelas 6. Saya merasa sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Agus untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena berlaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar dan bersabar dan menghormati teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irul, Pak Agus amati kamu sering terlambat berangkat sekolah. Iya Bu. Kira-kira menurut kamu, seingatanmu, kamu sudah terlambat sekolah itu berapa kali? Sudah 5 kali Pak. Sudah 5 kali. Nah, berangkat terlambat sekolah itu merupakan kesalahan bukan? Iya Pak. Setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan ya. Tapi bagaimana kita harus belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Nah, Irul, mari kita cari solusinya. Iya Pak. Irul sering berangkat terlambat, pasti punya alasan. Mengapa Irul bisa datang terlambat? Karena saya sering bergadang
Bil main HP jadi terlambat tidur, Pak. Nah, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Nah, Irul, kalau berangkat terlambat itu kira-kira sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak, Pak. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Irul? Kedisiplinan, Pak. Kedisiplinan. Menurut kamu disiplin itu penting tidak, Irul? Penting, Pak. Kalau saya berangkat sekolah tepat waktu, maka saya lebih menghargai waktu dalam proses pembelajaran. Oke. Betul sekali, Irul. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita memiliki rasa kepedulian. Kamu Iya, menyesal kan? iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat berangkat sekolah. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Irul, sikap kamu itu sudah baik. Kamu sudah meminta maaf dan kamu sudah juga menyesali perbuatan kamu. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak berangkat terlambat lagi, Irul? Saya akan tidur malam lebih awal lagi agar tidak terlambat lagi, Pak. Ya. Baik, Irul, kamu sudah menemukan solusinya. Pak Agus akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya kamu tidak berangkat terlambat lagi. Sekarang kamu boleh melanjutkan ke kelas kamu. Iya, Pak. Terima Ya, kasih. sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nizar. Dari kelas 6 saya merasa sangat senang sekali saat diajak berdiskusi dengan Pak Agus untuk tidak begadang lagi dan berangkat sekolah tepat waktu. Saya harus lebih menghargai waktu agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Hal ini semata-mata untuk menerapkan sebuah budaya positif yang ada di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini kita nanti akan menentukan disiplin positif, mengubah dari peraturan kelas yang sudah ada, kita akan ubah menjadi kalimat disiplin positif. Siap? Oke, nanti kita akan Pak Agus akan bagi kertas post-it dari peraturan-peraturan yang ada, nanti anak-anak mengubah menjadi kalimat positif ya, seperti itu.
Baik, coba dari peraturan dengan menggunakan kalimat positif yang sudah kita bentuk. Contoh ini ya. Dilarang membuang sampah, maka dilarang membuang sampah sembarangan. Maka kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari membuang sampah pada tempatnya, kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita munculkan? Lebih, ada yang lebih dekat lagi, yaitu kebersihan ya. Satu berarti nilai kebajikan yang kita bentuk, satu adalah nilai kebersihan. Kemudian dua, dilarang tidur saat jam pelajaran, maka apa namanya? Aktif mengikuti jam pelajaran. Itu apa? Disiplin. Terus lagi, ini dilarang mengejek nama orang tua. Berarti kalimat positifnya apa? Berkata yang sopan. Apa nilai kebajikannya? Menghargai. Pinter sekali. Nah, itu anak-anak, itu adalah nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi. Agar apa? Agar tidak melanggar dari nilai keyakinan kelas ya. Itu saja. Terima kasih. Setelah ini kalian istirahat. Nah, istirahat. Bagian penutup, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar pribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksi dirinya. Nah, dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah berdasarkan standar nasional Indonesia. Nah, mungkin terus selanjutnya adalah umpan balik dari Pak Musleh terkait dengan penyelesaian segitiga restitusi. Terima kasih Pak Gus. Saya ingin mencoba untuk memberikan umpan balik terkait dengan segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru setiap hari karena berhadapan langsung dengan murid, kita mengarah, mendidik, juga memberikan informasi kepada siswa, dan karakter siswa ini berbeda-beda, sehingga setiap hari mesti ada permasalahan yang timbul, entah itu dari pribadi siswa atau kelompok siswa itu sendiri, entah itu masalah kecil walaupun masalah besar. Nah, kita sebagai guru Pak Agus sudah mengambil tindakan, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Diharapkan dengan permasalahan tersebut anak menyadari akan permasalahan yang ditimbulkan oleh pribadi siswa atau dari kelompok siswa tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi atau validasi tindakan ini pun anak dari kesadaran pribadi juga mengakui bahwa siswa ini menyadari kesalahan yang ditimbulkan, walaupun hal tersebut menurut siswa ini adalah hal biasa saja, tetapi karena perbuatannya ini mengganggu teman yang lain, sehingga ini merupakan tindakan yang salah. Sehingga dengan validasi tindakan inilah diharapkan anak menyadari akan perilaku tindakan yang dialaminya, baik secara pribadi maupun secara kelompok.
Terus yang kedua untuk segitiga restitusi ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak ini dengan adanya validasi tindakan diharapkan anak akan mengakui ya, dan di kemudian hari tidak akan melakukan hal-hal entah itu dianggapnya hal yang sepele, walaupun hal itu dianggap agak mengganggu teman yang lain, hal besar ya, anak ini tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tersebut. Demikian Pak Agus ya, sebagai umpan balik terkait dengan tindakan Pak Agus, yakni segitiga restitusi. Matur suwun. Aku rakon. Ya, Bapak Ibu, demikian terima kasih diseminasi dari saya mengenai budaya positif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita dapat menerapkan budaya positif ini di kelas masing-masing dan umumnya adalah di sekolah kita SD 1 Peganjaran. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.